Menguasai pikiran adalah pertarungan yang tidak terlihat. Di dalam hidup ini, ada satu peperangan yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Tidak ada suara pedang yang beradu, tidak ada pasukan yang berbaris, tidak ada medan perang yang bisa dilihat oleh mata. Namun peperangan itu nyata, ia terjadi di dalam pikiranmu, setiap hari, setiap malam, bahkan di saat dunia sedang tertidur. Ada suara yang berbicara di dalam kepalamu, suara yang meragukanmu, suara yang mengingatkan kesalahanmu, suara yang membangunkan luka lama yang seharusnya sudah terkubur. Kadang suara itu berkata, kamu tidak cukup baik, kamu sudah terlambat, hidupmu tidak akan berubah. Dan anehnya, musuh terbesar dalam hidup seringkali bukanlah dunia, tetapi pikiran kita sendiri. Banyak orang menghabiskan hidupnya mencoba menaklukkan dunia. Mereka mengejar uang, mereka mengejar pengakuan, mereka mengejar kekuasaan. Namun di saat yang sama, mereka tidak pernah benar-benar menguasai dirinya sendiri. Mereka mudah tersinggung, mereka mudah marah, mereka mudah hancur oleh kata-kata orang lain. Seolah-olah hidup mereka dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Padahal sesuatu itu selalu ada di dalam diri mereka, pikiran mereka sendiri. Ribuan tahun yang lalu, para filsuf Stoik sudah memahami kenyataan ini. Filosofi yang diajarkan oleh Epictetus, oleh Seneca, dan oleh seorang kaisar yang memerintah dunia tetapi tetap berjuang mengendalikan dirinya sendiri, yaitu Marcus Aurelius. Mereka tidak mengajarkan cara menjadi kaya, mereka tidak mengajarkan cara menjadi terkenal. Mereka mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, cara tetap tenang di dunia yang kacau, cara tetap kuat di dunia yang keras, cara tetap memiliki kedamaian, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Karena para Stoik memahami satu kebenaran yang sering dilupakan manusia. Jika kamu tidak menguasai pikiranmu, maka dunia akan dengan mudah menguasai hidupmu. Kritik kecil akan melukaimu, kegagalan kecil akan menghancurkanmu, kehilangan kecil akan membuatmu merasa hidup tidak adil. Namun seseorang yang telah menguasai pikirannya tidak mudah goyah. Ia tetap tenang ketika dunia berteriak. Ia tetap jernih ketika orang lain panik. Ia tetap berdiri ketika hidup mencoba menjatuhkannya. Dan perjalanan menuju kekuatan batin itu dimulai dengan memahami beberapa pelajaran sederhana. Pelajaran yang tidak hanya mengubah cara kita berpikir, tetapi juga cara kita menjalani hidup. 1. Bedakan apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Banyak penderitaan manusia berasal dari satu kesalahan yang sangat sederhana. Kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah berada dalam kendali kita. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana. Kita ingin dunia berlaku adil. Namun hidup tidak pernah berjanji untuk memenuhi keinginan kita. Seseorang bisa saja mengkhianatimu. Meskipun kamu sudah setia, seseorang bisa saja merendahkanmu. Meskipun kamu sudah berusaha sebaik mungkin, seseorang bisa saja meninggalkanmu, meskipun kamu mencintainya dengan tulus. Dan ketika hal-hal itu terjadi, pikiran kita mulai memberontak. Kehidupan ini tidak adil. Mengapa ini terjadi padaku? Mengapa orang lain memperlakukanku seperti ini? Tetapi Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat keras dan sekaligus sangat membebaskan. Di dunia ini hanya ada dua hal. Hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu bisa mengendalikan pikiranmu, sikapmu, pilihanmu, tindakanmu, tetapi kamu tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, masa lalu, nasib, dan bagaimana dunia memperlakukanmu. Masalahnya adalah, kita sering menaruh energi kita pada hal yang salah. Kita memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah. Kita memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, hidup kita habis untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bisa kita kendalikan. Ketika kamu benar-benar memahami pelajaran ini, hidupmu akan berubah secara perlahan. Kamu berhenti mencoba mengendalikan dunia dan mulai belajar mengendalikan dirimu sendiri. 2. Emosi tidak menguasaimu, interpretasimu yang menguasaimu. Banyak orang percaya bahwa emosi mereka dikendalikan oleh dunia luar. Jika seseorang menghina mereka, mereka marah. Jika seseorang mengkhianati mereka, mereka hancur. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka putus asa, seolah-olah emosi mereka adalah sesuatu yang dipicu oleh dunia. Namun para Stoik melihatnya dengan cara yang berbeda. Menurut mereka, bukan kejadian yang membuat kita menderita, tetapi makna yang kita berikan pada kejadian itu.
Bayangkan dua orang yang menerima kritik yang sama. Orang pertama merasa tersinggung. Ia menghabiskan malamnya memikirkan kata-kata itu. Ia merasa dihina. Ia merasa direndahkan. Namun orang kedua mendengar kritik yang sama dan hanya mengangguk. Ia berpikir, mungkin ada sesuatu yang bisa kupelajari dari ini. Peristiwanya sama, tetapi reaksinya berbeda. Mengapa? Karena emosi tidak muncul dari kejadian. Emosi muncul dari interpretasi. Dan ketika kamu memahami ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat kuat. Kamu tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu memaknainya. 3. Jangan menyerahkan kedamaianmu kepada dunia. Ada banyak orang yang hidupnya seperti kapal tanpa kemudi. Jika dunia memuji mereka, mereka merasa berharga. Jika dunia mengkritik mereka, mereka merasa tidak berarti. Jika seseorang memperhatikan mereka, mereka bahagia. Jika seseorang mengabaikan mereka, mereka merasa hancur. Tanpa sadar mereka telah memberikan kendali hidupnya kepada dunia. Mereka membiarkan orang lain menentukan harga diri mereka. Padahal dunia sangat berubah-ubah. Hari ini seseorang memujimu, besok orang yang sama mungkin akan mengkritikmu. Jika harga dirimu bergantung pada dunia, maka kedamaianmu akan selalu rapuh. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi kuat. Jangan serahkan kendali jiwamu kepada orang lain. Biarkan dunia berkata apapun, tetapi jangan biarkan kata-kata itu menentukan siapa dirimu. 4. Pikiran harus dilatih seperti tubuh. Setiap orang ingin memiliki pikiran yang kuat, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar melatih pikirannya. Kita melatih tubuh di gym, kita melatih keterampilan untuk pekerjaan, tetapi kita jarang melatih cara berpikir kita. Padahal pikiran yang tidak dilatih sangat mudah dikendalikan oleh emosi. Satu komentar kecil bisa menghancurkan harimu. Satu kegagalan kecil bisa membuatmu merasa hidupmu berakhir. Satu penolakan kecil bisa membuatmu merasa tidak berharga. Pikiran yang lemah akan selalu bereaksi berlebihan. Namun pikiran yang terlatih tetap tenang bahkan di tengah badai. Para Stoik melatih pikiran mereka setiap hari. Mereka merenung. Mereka mengevaluasi diri. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini pantas mengganggu kedamaianku? Apakah ini akan berarti 5 tahun dari sekarang? Dan seringkali, jawabannya adalah tidak. 5. Bayangkan kehilangan untuk belajar menghargai. Ada satu kebiasaan manusia yang sangat aneh. Kita jarang menghargai sesuatu. Selama sesuatu itu masih ada, kita menganggap waktu masih panjang. Kita menganggap orang yang kita cintai akan selalu ada. Kita menganggap kesehatan kita akan selalu sama seperti hari ini. Kita hidup seolah-olah semuanya adalah sesuatu yang permanen. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan permanensi. Segala sesuatu di dunia ini sedang bergerak menuju akhir. Setiap hari waktu berkurang sedikit demi sedikit. Setiap hari usia bertambah. Dan masa depan semakin pendek. Namun pikiran manusia sering menolak memikirkan kenyataan ini. Kita tidak suka membayangkan kehilangan. Kita tidak suka memikirkan bahwa suatu hari seseorang yang kita cintai mungkin tidak lagi berada di samping kita. Tetapi justru disitulah para Stoik menemukan kekuatan. Filsuf Stoik seperti Seneca mengajarkan sebuah latihan mental yang sederhana namun sangat dalam. Bayangkan kehilangan. Sebelum kehilangan itu benar-benar terjadi. Bayangkan suatu hari kamu bangun. Dan seseorang yang biasanya ada di hidupmu tidak lagi ada. Bayangkan suatu hari kamu melihat foto lama dan menyadari bahwa waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Bayangkan suatu hari kamu menyadari bahwa hari-hari yang dulu terasa biasa ternyata adalah hari-hari yang paling berharga. Latihan ini bukan untuk membuat hati menjadi gelap, bukan untuk membuat hidup terasa menakutkan, tetapi untuk membuka mata kita terhadap satu kebenaran. Banyak hal yang kita anggap biasa sebenarnya adalah keajaiban yang tidak kita sadari. Ketika kamu mulai menyadari bahwa segala sesuatu bisa hilang, kamu mulai hidup dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi menunda kata-kata baik. Kamu tidak lagi menunda permintaan maaf. Kamu tidak lagi menunda untuk menghargai orang-orang yang ada di hidupmu. Karena kamu tahu, tidak ada yang benar-benar dijamin untuk selamanya. Dan justru karena semuanya sementara, semuanya menjadi jauh lebih berharga. 6. Kesulitan bukan hukuman, kesulitan adalah latihan. Ketika hidup menjadi sulit, banyak orang langsung berpikir bahwa hidup sedang tidak berpihak pada mereka. Mereka bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa hidup terasa begitu berat?
Mengapa dunia tidak memberiku kemudahan? Namun para Stoik melihat kesulitan dengan cara yang sangat berbeda. Bagi mereka, kesulitan bukanlah hukuman. Kesulitan adalah latihan. Bayangkan seorang prajurit yang ingin menjadi kuat. Apakah ia menjadi kuat karena hidupnya selalu mudah? Tidak, ia menjadi kuat karena ia menghadapi latihan yang keras. Otot tidak tumbuh karena kenyamanan. Otot tumbuh karena tekanan. Hal yang sama berlaku pada jiwa manusia. Jiwa tidak menjadi kuat karena hidup yang selalu mudah. Jiwa menjadi kuat karena kesulitan yang memaksa kita untuk berkembang. Epictetus pernah mengajarkan bahwa kesulitan adalah cara hidup menguji karakter seseorang, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menunjukkan kepada kita siapa diri kita sebenarnya. Kesabaran tidak lahir ketika semuanya berjalan lancar. Kesabaran lahir ketika keadaan menguji batas kita. Keberanian tidak muncul ketika tidak ada rasa takut. Keberanian muncul ketika kita memilih tetap melangkah meskipun rasa takut ada. Setiap luka batin yang pernah kamu rasakan, setiap kegagalan yang pernah membuatmu merasa kecil, setiap malam ketika kamu merasa sendirian menghadapi hidup, semuanya sebenarnya sedang membentuk sesuatu di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa dibentuk oleh kenyamanan, ketahanan, kedewasaan, kekuatan batin. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang. Kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, sebenarnya hanyalah awal dari versi dirimu yang lebih kuat. 7. Waktu diam-diam menghabiskan hidup kita. Ada satu hal yang selalu bergerak, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Waktu, ia tidak pernah berhenti. Ia tidak pernah menunggu. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari hidup yang tidak akan pernah kembali. Namun manusia sering hidup seolah waktu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Kita menunda mimpi, kita menunda perubahan, kita menunda keberanian. Kita berkata pada diri sendiri, nanti saja, nanti ketika semuanya sudah lebih siap, nanti ketika waktunya tepat. Namun waktu tidak pernah memberitahu kapan waktunya akan habis. Filsuf Stoik Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidup manusia sangat singkat, bukan untuk membuat dirinya takut, tetapi untuk membuat dirinya hidup dengan lebih sadar. Bayangkan suatu hari kamu melihat kembali hidupmu. Kamu melihat tahun-tahun yang sudah berlalu. Hari-hari yang dulu terasa biasa ternyata sudah sangat jauh di belakang. Orang-orang yang dulu selalu ada ternyata sudah tidak lagi sama. Dan kamu menyadari satu hal yang pahit, bahwa waktu yang kamu kira masih panjang, ternyata tidak pernah selama yang kamu bayangkan. Kesadaran ini mungkin terasa berat, tetapi di dalam kesadaran ini juga terdapat kekuatan yang luar biasa. Karena ketika kamu benar-benar menyadari bahwa hidup ini terbatas, kamu mulai berhenti membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kamu mulai berhenti hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Kamu mulai berani hidup dengan lebih jujur terhadap dirimu sendiri. 8. Lepaskan keterikatan pada hasil. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah keterikatan. Kita melekat pada hasil. Kita ingin semua usaha kita berhasil. Kita ingin semua rencana berjalan sesuai harapan. Kita ingin semua hubungan berakhir bahagia. Namun hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Kita bisa berusaha dengan tulus, tetapi tetap gagal. Kita bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi tetap ditinggalkan. Kita bisa bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi hasilnya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Ketika kita terlalu melekat pada hasil, kita memberikan kekuasaan kepada sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Stoikisme mengajarkan sebuah cara berpikir yang sangat membebaskan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, usaha, niat, tindakan, tetapi lepaskan keterikatan pada hasil. Karena hasil selalu dipengaruhi oleh banyak hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kamu melakukan yang terbaik, dengan niat yang tulus, dengan usaha yang jujur, maka kamu sebenarnya sudah menang. Apapun yang terjadi setelah itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak selalu bisa kita atur. 9. Ketahanan emosional lebih berharga daripada kenyamanan. Manusia secara alami mencari kenyamanan. Kita ingin hidup yang mudah. Kita ingin hari-hari yang tenang. Kita ingin perjalanan hidup yang tanpa luka. Namun kenyataan hidup tidak pernah sepenuhnya seperti itu. Akan selalu ada hari ketika hidup terasa berat. Akan selalu ada momen ketika harapan tidak menjadi kenyataan. Akan selalu ada peristiwa yang menguji ketahanan batin kita. Sebagian orang melihat hal ini sebagai kutukan.
Mereka berpikir hidup sedang tidak berpihak kepada mereka, tetapi para Stoik memandangnya dengan cara yang berbeda. Filsuf seperti Epictetus sering mengingatkan bahwa kehidupan bukanlah tempat untuk mencari kenyamanan tanpa batas. Kehidupan adalah tempat untuk membentuk karakter. Bayangkan sebuah pedang yang ditempa. Besi tidak menjadi kuat karena dibiarkan diam. Ia menjadi kuat karena ditempa oleh api, dipukul berkali-kali, dibentuk melalui tekanan. Hal yang sama terjadi pada jiwa manusia. Tanpa kesulitan, kita tidak pernah benar-benar belajar sabar. Tanpa kegagalan, kita tidak pernah benar-benar belajar rendah hati. Tanpa rasa sakit, kita tidak pernah benar-benar memahami kekuatan kita sendiri. Seringkali, saat kita sedang berada di titik terendah hidup, kita merasa bahwa semuanya sedang runtuh. Namun bertahun-tahun kemudian, kita menyadari sesuatu yang mengejutkan. Justru pada saat-saat paling sulit itulah kita berubah paling banyak. Luka mengajarkan kita hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh kenyamanan. Kesepian mengajarkan kita mengenal diri sendiri. Kegagalan mengajarkan kita kerendahan hati. Dan penderitaan mengajarkan kita arti ketahanan. Bukan berarti kita harus mencintai penderitaan, tetapi kita bisa belajar untuk tidak takut menghadapinya. Karena seseorang yang telah melewati banyak badai tidak lagi takut pada hujan. 10. Kedamaian sejati datang dari dalam. Di dunia ini banyak orang mencari kedamaian. Mereka mencarinya dalam kekayaan, dalam status sosial, dalam pengakuan orang lain. Mereka percaya bahwa jika mereka memiliki cukup uang, mereka akan tenang. Jika mereka dihormati banyak orang, mereka akan bahagia. Jika hidup mereka terlihat sempurna di mata dunia, mereka akan merasa utuh. Namun kenyataannya seringkali berbeda. Banyak orang yang memiliki segalanya di luar, tetapi tetap merasa kosong di dalam. Mengapa? Karena kedamaian tidak pernah benar-benar berasal dari luar diri kita. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius menulis dalam refleksi pribadinya bahwa manusia sering mencari ketenangan dengan pergi jauh dari dunia, ke gunung, ke pantai, ke tempat-tempat sunyi. Padahal kedamaian yang mereka cari sebenarnya bisa ditemukan kapan saja, di dalam diri mereka sendiri. Jika pikiran kita dipenuhi kecemasan, maka tidak ada tempat di dunia yang cukup tenang. Namun jika pikiran kita telah terlatih, bahkan di tengah kekacauan dunia pun kita bisa menemukan kedamaian. Stoikisme bukan tentang mematikan emosi. Stoikisme adalah tentang tidak membiarkan emosi mengendalikan hidup kita. Ini adalah seni untuk tetap jernih ketika dunia kacau. Tetap tenang ketika orang lain panik. Tetap berdiri ketika hidup terasa berat. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang siapa yang paling kaya. Bukan tentang siapa yang paling terkenal. Bukan tentang siapa yang paling dihormati. Pertarungan terbesar dalam hidup tidak pernah terjadi di luar sana. Pertarungan terbesar terjadi di dalam diri kita. Setiap hari kita menghadapi pikiran kita sendiri. Pikiran yang kadang dipenuhi keraguan. Pikiran yang kadang dipenuhi ketakutan, pikiran yang kadang mengingatkan kita pada luka lama. Namun di dalam diri kita juga terdapat sesuatu yang lebih kuat, kesadaran, kemampuan untuk memilih bagaimana kita berpikir, kemampuan untuk memilih bagaimana kita merespons hidup. Filsuf seperti Seneca pernah mengingatkan bahwa seseorang tidak hancur oleh apa yang terjadi padanya, seseorang hancur oleh cara ia memandang apa yang terjadi padanya. Ketika kamu mulai menguasai pikiranmu, dunia kehilangan banyak kekuasaannya atas dirimu. Kritik tidak lagi menghancurkanmu. Kegagalan tidak lagi membuatmu merasa berakhir. Kesulitan tidak lagi terasa seperti musuh. Kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, sebagai perjalanan, sebagai latihan, sebagai proses pembentukan jiwa. Dan mungkin pada akhirnya, inilah tujuan dari semua pelajaran ini. Bukan untuk menjadikan kita manusia yang tanpa emosi, tetapi untuk menjadikan kita manusia yang tidak diperbudak oleh emosi. Manusia yang tetap tenang di tengah kekacauan, tetap jernih di tengah kebisingan dunia, dan tetap memiliki kedamaian, bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Karena seseorang yang telah menguasai pikirannya, sebenarnya telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidup.